Ada yang aneh dengan penjara Pulau Nusa Arca. Setiap wartawan yang pernah ke sana tidak pernah kembali dengan cerita yang utuh. Sebuah kapal motor kecil menyusuri lautan berkabut, bergerak lambat di kentara ombak yang seperti menggeliat malas di bawah langit kelabu. Angin laut membawa aroma asin dan anyir, seolah menyimpan rahasia yang menolak dibawa ke daratan. Di ujung cakrawala, pulau kecil berbatu mulai tampak seperti gigi hitam mencuat dari rahang bumi yang busuk. Itulah Nusa Arca, pulau yang sudah tidak lagi tercetak dalam peta wisata manapun. Di atas geladak kapal, berdiri seorang pria dengan jas semi formal dan ransel kecil di punggungnya. Raka Wijaya, jurnalis investigasi yang dikenal karena keberaniannya menggali cerita dari tempat-tempat yang tak disentuh orang biasa. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan beban yang hanya dimengerti oleh orang yang telah menatap terlalu dalam ke dalam kegelapan manusia. Ia datang bukan sekedar mencari berita. Ia datang untuk menggali sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin tidak ingin ditemukan. "Pak, kita hampir sampai ya?" "Iya mas," jawab si nahkoda tanpa menoleh. Suaranya serak seperti batang bambu yang digesek. "Penjara itu masih beroperasi kan?" Si nahkoda diam sejenak. Lalu dengan suara pelan ia hanya berkata, "Itu tempat yang tidak pernah benar-benar tidur." Penjara Nusa Arca berdiri seperti sisa-sisa sejarah yang menolak lapuk, dikelilingi hutan tropis yang tumbuh liar dan pantai yang selalu tertutup kabut. Bangunannya kusam, berlumut dan berdinding batu hitam. Tidak ada menara penjaga, tidak ada kawat berduri, hanya ada satu gerbang besi yang tampak tidak dikunci dan suara burung-burung pemakan bangkai yang melayang rendah di langit senja. Raka disambut oleh seorang pria tua kurus dengan seragam penjaga lusuh, Pak Suryana. Dia memperkenalkan diri tanpa berjabat tangan, hanya memberikan anggukan pelan dan mengulurkan satu kartu tanda pengenal yang tampak lebih tua daripada dirinya sendiri. "Anda wartawan dari majalah Panopticon ya?" "Ya, saya dapat izin dari pusat untuk wawancara narapidana Adrian Santosa." Pak Suryana terdiam sejenak. Adrian. Sudah lama tidak ada yang menyebut namanya. Gumamnya sambil berjalan masuk, tidak mempersilahkan, tidak memberikan petunjuk arah. Langkah mereka menggema dalam lorong batu yang lembab. Cahaya lampu gantung yang redup memantulkan bayangan panjang di dinding yang berlumut, seolah lorong itu dihuni oleh lebih dari 2 orang. Suara air menetes, besi berderit, dan angin yang kadang membersiul melalui celah dinding yang retak menciptakan orkestra kehampaan yang membuat kulit merinding tanpa sebab yang jelas. "Kami tidak biasa menerima tamu, Mas, apalagi wartawan. Saya hanya ingin rekam ceritanya sebelum dia dipindahkan ke isolasi permanen," jawab Raka tetap tenang. Namun ada yang berbeda kali ini. Ruangannya terasa sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh tempat ini menahan nafas. Mereka tiba di depan sebuah ruangan besi dengan jendela kecil berpalang. Di luar ada sebuah papan kayu bertuliskan "Ruang Wawancara 3", tergantung miring. Tidak ada CCTV, tidak ada mikrofon. Ruangan itu seperti sudah tidak dipakai bertahun-tahun. "Silakan masuk, narapidana sudah menunggu." Dia tahu saya akan datang. Dia bilang, "Kamu pasti datang." Raka menoleh tajam, tapi Pak Suryana sudah berjalan pergi, seolah tidak ingin menjawab pertanyaan lebih lanjut. Ruang wawancara itu sederhana. Satu meja kayu berada di tengah, 2 kursi besi yang dicat hitam namun mulai terkelupas, dan sebuah lampu gantung yang berkedip seperti denyut nadi seseorang yang sekarat. Dindingnya lembab, beberapa coretan paku tampak samar, simbol-simbol aneh, tanda silang, lingkaran dengan mata di tengahnya. Dan di kursi seberang meja itu duduk seorang pria.
Adrian Santosa. Ia terlihat tenang, terlalu tenang. Rambutnya pendek, rapi, wajahnya bersih, hampir karismatik. Usianya tampak sekitar awal 30-an. Pakaian tahanan bersih tanpa noda dan tangannya terlipat di atas meja seperti sudah menunggu lama. Raka Wijaya, ucapnya pelan. Akhirnya datang juga. Kamu tahu siapa saya? Tentu, kamu yang paling ingin tahu kebenaran, bukan? Raka mengeluarkan perekam suara dan meletakkannya di meja. Dia tidak ingin terlihat goyah, walau dalam hatinya ada yang mulai menggelitik. Suaranya terlalu familiar, seperti suara yang pernah ia dengar dalam mimpi. Aku datang bukan untuk membelamu, Adrian. Aku cuma ingin kebenaran satu kali sebelum kamu menghilang dari dunia. Adrian tersenyum tipis. Justru karena itu aku di sini, karena kamu ingin tahu dan kamu harus tahu. Lampu di atas mereka berkedip pelan, udara semakin dingin, waktu terasa melambat. Lalu wawancara dimulai. Namun, satu hal yang tidak disadari oleh Raka saat itu, Adrian tidak pernah menyebut kata aku dalam bentuk masa kini. Selalu dalam bentuk masa lampau. Dan saat dia bicara tentang malam pembunuhan itu, dia bicara seperti seorang saksi, bukan pelaku. Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja mulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Suasana ruangan terasa berat, seolah udara sendiri enggan mengalir. Raka duduk tegak dengan perekam suara menyala. Ballpointnya siap di tangan. Namun seiring kalimat demi kalimat yang diucapkan Adrian, kesiapannya mulai goyah. Aku tidak pernah menyangkal, tapi aku juga tidak pernah mengaku, kata Adrian. Kenapa? Karena kebenaran tidak ada gunanya di tempat seperti ini. Kebenaran hanya berarti sesuatu kalau orang seperti kamu ada. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang merayap perlahan dari lantai. Raka merasa dingin menjalari tulang belakangnya, padahal tidak ada jendela terbuka. Di seberang meja, Adrian duduk diam, seolah menikmati ketidaknyamanan Raka. Raka mencoba menggiring pembicaraan ke detail kasus, tentang korban yang ditemukan di danau kampus, tentang bekas cekikan di leher, tentang sidik jari Adrian di pakaian korban. Tapi Adrian hanya menatap lalu mensenyum. Itu bukan cerita yang ingin kamu dengar, Raka. Saya ingin kebenaran. Atau kamu ingin mendengar versi yang cocok dengan ingatanmu? Raka menggertakkan gigi. Tangan kanannya menggenggam pulpen lebih erat. Siapa yang sebenarnya sedang diwawancarai di sini? Setelah wawancara sesi pertama selesai, Raka keluar ruangan. Lorong penjara terasa lebih suram dari sebelumnya. Ia menemui Laksmi, sipir magang berusia muda yang tampak gugup sejak awal. Kak, aku mau tanya, narapidana yang barusan diwawancarai, Adrian Santosa, dia ditahan di sel mana? Laksmi menatapnya lama. Adrian, tidak ada narapidana aktif dengan nama itu, Mas Braga. Kau bercanda? Enggak. Aku yang pegang daftar penempatan hari ini. Enggak ada Adrian Santosa. Raka kembali ke ruang staf, mencari Pak Suryana. Tapi pria tua itu tidak ada. Ia melihat meja penjaga, dan di sana tergantung kunci tua dengan tak kecil yang bertuliskan R Wawancara 3. Jangan gunakan. Di bawahnya tergantung foto tua koran bertahun 2000-an. Kasus pembunuhan mahasiswi. Tersangka diam membisu. Gambar Adrian, tapi berbeda. Terlalu berbeda.
Malam itu, Raka menginap di kamar kecil untuk tamu, di area barak kosong. Ia memutar ulang rekaman. Namun aneh, suara Adrian terdengar jauh dan bergema, seolah berasal dari ruangan yang sangat besar atau kosong. Ia mulai mengalami mimpi. Ia berada di pinggir danau. Seorang wanita muda berdiri di tengah air, mengenakan gaun putih. Wajahnya kabur, namun mulutnya bergerak seperti mengucapkan namanya. Raka, Raka. Ia mendekat, namun danau berubah menjadi tinta hitam. Tangan-tangan muncul dari dalam air menariknya dan suara Adrian terdengar dari kejauhan. Lihat aku, Raka. Aku bukan dia, tapi kamu tahu siapa. Raka terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Lampu mati, pintu kamar terbuka sedikit, dan di ambang pintu tampak jejak kaki basah. Hari berikutnya, Raka kembali ke ruang wawancara 3. Adrian sudah menanti. Kali ini ekspresinya berbeda, lebih lembut. Ada luka di lehernya samar seperti bekas cekikan. Kamu mimpi tentang dia tadi malam? Raka tidak menjawab. Namanya Adinda. Kamu ingat? Saya tidak tahu siapa itu. Dulu, kamu sering datang ke danau bersamanya, menulis puisi, berdebat tentang hidup. Tapi suatu malam, dia bilang akan pergi dan kamu tidak bisa terima itu. Dialog ini membongkar sesuatu yang lebih dalam. Penonton akan mulai bertanya-tanya, apakah Raka pernah mengenal Adinda? Kenapa nama itu terasa familiar? Kamu tidak ingin dia pergi, tapi kamu juga tidak ingin mengaku. Jadi, kamu membuat cerita, dan kamu hidup di dalamnya, Raka, seperti sekarang. Berhenti, Raka membentak. Kamu hanya ingin membuatku bingung. Kalau begitu, kenapa kamu mulai ingat, Raka? Kenapa kamu kembali ke sini? Adrian berdiri. Suara kursi besinya mengkores lantai. Lampu di atas mereka berkedip dan sesaat wajah Adrian berubah. Membiru, mulutnya berdarah, matanya kosong. Dan di belakangnya, bayangan seorang wanita berdiri, tak bergerak. Raka mulai membaca ulang catatan kasus. Setiap halaman terasa ganjil. Nama-nama berganti, tanggal tidak konsisten. Ia membuka laptop. Semua file hasil rekaman berubah nama. youcan.mp3, remember her, raka_dosa.mp4. Di dinding kamar, ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Coretan kuku membentuk nama Adinda. Raka mendatangi Laksmi, memaksa untuk membuka arsip lama penjara. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Adrian. Dia bukan narapidana, Mas. Dia korban. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Tapi ada surat ditemukan di kamar Raka Wijaya. Surat dari Adinda. Apa isinya? Laksmi menangis. Dia minta maaf karena ingin mengakhiri hubungan, tapi dia takut. Katanya, kamu bukan orang yang dia kenal lagi. Raka tidak percaya. Ia menemui Pak Suryana yang akhirnya mengaku. Kami tidak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini, tapi kamu bukan wartawan, Raka. Kamu tidak pernah dapat izin dari pusat. Tidak ada namamu di manifest kapal. Tapi kamu tidak datang ke penjara ini, Raka. Kamu dibawa. Oleh siapa? Oleh dia yang ingin kamu lihat terakhir kalinya. Raka kembali ke ruang wawancara 3 untuk terakhir kalinya.
Pintu sudah terbuka. Tidak ada Adrian. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja ada sebuah kaset tua bertuliskan pengakuan. Ia putar di tepat ekor ruangan. Suara terdengar. Namaku Raka Wijaya. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Tapi dia ingin pergi. Dan aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Jadi malam itu aku mendorongnya. Dia jatuh, lalu diam. Air mengambil tubuhnya, dan aku hanya berdiri di sana. Raka jatuh terduduk. Dia melihat tangannya sendiri dan mulai melihat noda air yang muncul entah dari mana. Bayangan Adrian muncul di dinding, lalu menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena takut, tapi karena ingat. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Ruangan itu hening, terlalu hening. Raka duduk sendiri di tengah ruang wawancara 3. Kursi di seberangnya kosong. Tape recorder tua masih memutar suara pengakuan. Suaranya sendiri. Suara yang terdengar serag, gugup, dan penuh rasa bersalah. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya ingin dia mendengarku. Tapi dia terus berjalan ke arah danau dan aku mendorongnya. Raka gemetar. Ia mencabut kaset dari tape recorder dan memandangnya seperti sedang menatap sesuatu yang hidup. Sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Di luar, suara langkah mendekat. Pelan, tidak tergesa, namun berat. Raka mendongak. Adrian berdiri di ambang pintu. Namun kini, wajahnya tak seperti sebelumnya. Matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan. Di lehernya, tampak bekas cekikan yang membiru seperti untayan tali luka. Tubuhnya basah. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, membentuk genangan perlahan. "Sekarang kamu ingat?" ucapnya. Suaranya terdengar 2 lapis. Suara pria dewasa dan gema halus seperti suara perempuan berlapis dalam satu tubuh. "Siapa kamu sebenarnya?" Raka bertanya, suaranya nyaris tak keluar. "Aku adalah semua yang kamu lupakan." Adrian mendekat selangkah. "Aku adalah saksi dan korban. Aku bukan Adrian. Dia sudah lama mati." Wajahnya berubah. Garis-garis maskulin yang melebur berubah menjadi lebih halus. Mata besar, bibir tipis, rambut mulai memanjang. Tubuhnya tak bergerak, namun bayangannya di dinding berubah. Sekarang, bayangan itu adalah seorang perempuan muda, basah, dingin, dan diam. Kau, Adinda," bisik Raka. Perempuan itu mengangguk. Suasana berubah total. Ruangan berguncang perlahan. Dindingnya mulai basah. Cat-cat tua meleleh seperti darah. Lampu di atas mereka meledak. Dan hanya cahaya redup dari celah pintu yang menyinari wajah Adinda atau apapun yang ia kini menjadi. Kamera imajiner narator kini menuntun kita ke malam itu. Malam yang telah lama dikunci dalam ingatan Raka. Adinda menangis di bawah pohon besar di dekat danau. Ia memegang koper kecil. Di hadapannya, Raka berdiri dengan tatapan dingin. "Kamu gak bisa pergi begitu aja. Aku gak tahan, Rak. Kamu makin posesif. Aku butuh hidupku kembali. Kau pikir aku gak cukup baik? Aku takut sama kamu."
Adinda berbalik, berjalan cepat ke arah dermaga danau. Raka mengejarnya, memegang tangannya. Mereka berdebat, suara mereka hilang tertelan malam, hingga tangan Raka mendorong tubuh Adinda. Kepalanya membentur kayu, ia jatuh. Tubuhnya tenggelam tanpa sempat menjerit. Hanya suara air, tenang, dan kemudian diam. Raka berdiri kaku. Napasnya terengah-engah. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Raka jatuh bersimpuh. Ia menatap Adinda atau apapun sosok itu sekarang dengan mata basah. Tubuhnya bergetar. Aku lupa. Aku menghapus semuanya. Tidak, Raka. Kamu memilih untuk melupakan. Aku minta maaf. Kamu minta maaf bukan karena merasa bersalah, tapi karena kamu takut. Sosok Adinda melayang mendekat. Udara menjadi dingin membeku. Kabut merayap dari lantai. Raka menutup wajahnya, berteriak namun tidak ada suara keluar. Kamu datang ke sini untuk mengaku, bukan untuk menyelamatkan dirimu. Kamu ingin kebenaran, maka kamu harus menghadapinya. Adinda menyentuh dahi Raka, dan dunia berubah. Raka kini berada di lorong panjang. Dindingnya terbuat dari potongan-potongan ingatan. Atau Adinda, surat lintet cinta lama, berita koran, rekaman wawancara kosong, dan cermin-cermin kecil. Setiap cermin memantulkan wajah Raka yang berbeda. Raka remaja dengan tatapan penuh amarah. Raka mahasiswa dengan mata gelap dan senyum palsu. Raga wartawan palsu dengan pena di tangan, tapi kebohongan di bibir. Di ujung lorong, sebuah pintu berdiri setengah terbuka. Di baliknya, terlihat danau dan tubuh Adinda masih mengambung di air yang hitam. Raka, terdengar suara dari balik pintu. Kau sudah tahu. Sekarang putuskan. Mau kau ulang semuanya atau akhiri malam ini? Raka berdiri di depan pintu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Ia memandang ke belakang, semua versi dirinya menatap kembali, diam, tak bersuara. Dan di dalam air danau, tubuh Adinda mulai bergerak naik ke permukaan. Aku bersalah, kata Raka pelan. Akhirnya, balas Adinda. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku adalah pelaku. Dan sekarang, kamu bebas. Seluruh dunia di sekitarnya runtuh. Lorong-lorong hancur. Cahaya memudar. Suara air bergemuruh. Raka tersedot ke dalam kegelapan. Raka membuka matanya. Ia kembali duduk di ruang wawancara. Tapi ruang itu kosong. Berjam-jam berlalu. Tidak ada Adrian, tidak ada Adinda, tidak ada Pak Suryana, tidak ada Laksmi. Ia sendirian. Ia berdiri keluar dari ruang itu, berjalan ke lorong, tapi lorong tak berujung. Semua pintu tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada sinyal, tidak ada kapal. Dan di dinding terukir sebuah kalimat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pengakuan adalah hukuman. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini, dan share ke temanmu biar mereka juga berperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu kamu yang paling jeli. Langit di atas Nusa Arca mendung seperti awal cerita, tapi kini terasa lebih berat. Waktu tampaknya berhenti, dan udara mengendap seperti abu yang melayang. Raka terduduk diam di depan gerbang penjara, tangannya kosong, perekamnya hilang, ranselnya tidak ada. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tidak ada suara kapal, tidak ada penjaga, tidak ada kehidupan. Ia berjalan menyusuri lorong penjara yang sama.
Tapi kali ini semuanya berubah. Cahaya lampu menjadi lebih terang, lebih baru. Seperti bangunan itu tidak pernah tua. Tidak ada lumut, tidak ada retakan. Dinding bersih, lantai kering. Di salah satu dinding tergantung foto-foto korban pembunuhan masa lalu. Ia mendekat, matanya membelalak. Adinda Putri, 2006, kasus tidak terselesaikan. Di bawahnya, Adrian Santosa dinyatakan hilang tahun 2006, diduga bunuh diri. Raka menelan ludah. Adrian tidak pernah dipenjara. Ia tidak pernah diinterogasi. Ia tidak pernah ada dalam sistem. Jadi, kalau begitu, bisik Raka, siapa yang aku wawancarai? Saat Raka mencari ruang wawancara, ia menemukan ruangan itu telah berubah total. Tidak ada kursi, tidak ada meja, hanya ruang kosong penuh debu, dan di sudutnya tape recorder tua berkarat, terbuka, kosong. Ia mencoba mencari Pak Suryana, tapi ruang penjaga terkunci. Ia intip lewat kaca kecil, kosong, tidak ada seorang pun. Ia menuju dermaga, tidak ada kapal. Penjara itu kosong dan ia satu-satunya manusia di sana. Lalu ia melihat cermin di ruang petugas medis. Cermin yang dulu tertutup kain. Ia buka, kainnya perlahan. Dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya sendiri. Wajahnya tidak mudah seperti biasa. Rambutnya memutih sebagian, di pelipisnya ada bekas luka lama, matanya sembab. Ia sudah menua dan sendiri. Berapa lama aku di sini? Ia kembali ke ruang wawancara satu kali lagi. Kali ini, di lantai, ia menemukan amplop coklat tua yang basah di ujungnya. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan halus. Untuk Raka, jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah ingat. Aku tidak pernah ingin kau dihukum. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada, bahwa aku pernah ada, bahwa kisah kita tidak berakhir dalam danau. Aku memaafkanmu, tapi kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Dunia ini bukan lagi milikmu, tapi kamu masih bisa keluar. Caranya? Jangan tanya aku. Tanya dirimu sendiri. Raka menangis. Tangis yang tak ditahan, tangis penuh beban bertahun-tahun yang dipendam. Ia tidak tahu apakah ia mati, hidup, gila, atau terperangkap antara semua itu. Tapi satu hal pasti, ia bersalah dan kini ia tahu. Perekam rusak sejak awal. Tidak pernah merekam suara Adrian karena tidak ada Adrian. Nama Raka Wijaya tidak ditemukan dalam daftar jurnalis aktif. Penjara Nusa Arca konon sudah ditutup sejak tahun 2010 setelah kebakaran besar yang menewaskan seluruh penghuninya. Kapten kapal yang mengantar Raka tidak pernah disebutkan oleh siapapun selain Raka. Ia mungkin hanya simbol dari penyeberangan ke dunia lain. Penonton mulai menyadari seluruh perjalanan ini bukan investigasi, tapi penebusan. Penjara bukan tempat fisik, melainkan tempat perhitungan jiwa. Tempat di mana dosa tidak diadili oleh hukum, tapi oleh kesadaran. Malam terakhir di pulau itu, Raka berdiri di dermaga. Tidak ada kapal, tapi lautan tenang. Ia menatap cakrawala, lalu perlahan terjun ke laut. Air menyambutnya dingin, pekat, namun juga damai. Saat ia tenggelam, wajah Adinda muncul di bawah air. Ia tersenyum, lalu semuanya hilang. Kamera berpindah. Kita kini berada di studio rekaman dokumenter
tempat editor memutar kembali footage rekaman dari perekam yang ditemukan di Nusa Arca beberapa waktu lalu. Isi file, suara seorang pria, gugup, bicara sendiri. Hari ini aku akan mewawancarai narapidana Adrian Santosa. Hening, dia ada di sini, dia menatapku, dia tahu aku datang, dia tahu aku. Gumaman tidak jelas diselingi isak tangisan. Maaf, Adinda. Rekaman berhenti. Editor menatap layar, diam. Lalu, pelan-pelan, direfleksi layar komputer, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, basah, diam, tak berkedip. Layar mati. Cerita ini mengubah segalanya, bukan? Kalau kamu merasa selama ini kamu ditipu oleh narasi yang kamu percayai, kamu tidak sendirian. Like dan share cerita ini dan tulis teorimu. Apakah Raka benar-benar mati atau masih hidup dalam penjara batinnya sendiri? 1 minggu setelah rekaman ditemukan, tim investigasi dari majalah Panopticon datang ke lokasi bekas penjara Nusa Arca. Namun, tidak ada penjara. Yang tersisa hanyalah reruntuhan beton tua yang dililit akar dan semak liar. Tak ada bangunan berdiri, tak ada ruang wawancara, tak ada gerbang. Hanya sebuah prasasti kecil di tengah reruntuhan. Bekas lokasi penjara kolonial Nusa Arca ditutup permanen 2010 pasca kebakaran besar. Tidak ada catatan keberadaan Adrian Santosa. Tidak ada manifest kapal atas nama Raka Wijaya. Namun rekaman suara tetap ada. Dan di akhir rekaman, suara air. Lalu hening. Kita kembali ke satu ruangan sunyi. Ruang wawancara modern bersih, ber-AC. Di dalamnya, seorang psikiater wanita duduk di depan meja. Di seberangnya, Raka. Namun kali ini, Raka mengenakan pakaian pasien rumah sakit jiwa. Tangan kanannya masih gemetar. Sementara di mejanya ada kertas bergambar penjara tua, danau, wanita tanpa wajah, dan pria tanpa kepala. Raka, ucap sang psikiater lembut, bisakah kamu ulangi lagi? Apa yang kamu lihat di dalam penjara itu? Aku tidak tahu apakah itu nyata. Tapi aku ingat dia. Siapa? Adinda. Aku yang membunuhnya. Tapi kenapa aku tetap hidup? Psikiater mencatat sesuatu di buku. Lalu bertanya, Raka, tahukah kamu siapa nama lengkapmu? Raka mengangguk perlahan. Raka Adrian Santosa. Dunia runtuh dalam satu kalimat. Selama ini Adrian Santosa adalah nama lengkapnya sendiri. Ia adalah pelaku sekaligus saksi. Ia membelah dirinya sendiri dalam 2 sosok untuk menghindari kenyataan. Seluruh wawancara di penjara adalah percakapan batinnya sendiri. Dan penjara itu hanya eksistensi dari rasa bersalah yang menjeratnya. Raka kini duduk sendiri di ruang terapi, memandangi satu-satunya foto Adinda yang pernah ia simpan. Sobek dan hampir pudar. Ia menempelkan foto itu di jendela, memandangnya lama, matanya basah tapi tidak menangis. Hanya sunyi. Aku sudah membunuhmu, Din. Tapi kenapa aku masih mendengar suaramu di setiap hening malam? Dari jendela kamarnya tampak danau, atau mungkin hanya kolam kecil. Tapi bayangannya memantulkan 2 sosok berdiri berdampingan. Padahal Raka sendirian. Dan begitulah penjaga Sandikala, kisah yang kau ikuti dari awal,
bukanlah tentang siapa yang bersalah atau siapa yang benar, tapi tentang seseorang yang terjebak dalam labirin pikirannya sendiri. Labirin rasa bersalah, penyangkalan, dan pencarian akan maaf dari jiwa yang telah ia hancurkan. Raka adalah kita. Ketika kita menolak melihat diri kita dalam cermin, ketika kebenaran terlalu menyakitkan untuk diterima, maka kita menciptakan dunia tempat kita bisa mengendalikannya. Tapi cepat atau lambat, kenyataan akan selalu datang mengatuk. Namun satu kalimat tertulis terakhir. Adinda masih menunggu di danau, di malam yang tak pernah selesai. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menibu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.